Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, Bersama Kito Sehat. Pemirsa, tema kita hari ini asma dan masih bersama dengan saya, Bang Agung dan juga Dokter Sela. Nah, kembali saya mengingatkan kepada pemirsa, bagi yang ingin bertanya boleh langsung saja ke nomor WhatsApp 0851 7676 4648 atau boleh juga komen di Instagramnya @tvri-bengkulu dengan edisi postingan Dokter Kito hari ini dengan tema asma. Nah, oke, kita lanjutkan pemirsa di rumah. Dokter, silahkan. Oke, kita tadi bahas sampai yang poin pertama ya, yaitu tentang alergi. Nah, sekarang kita akan melihat lagi penyebab dari poin kedua. Kemudian ini tadi ya, orang tua yang memiliki riwayat asma. Artinya apa? Penyakit ini tadi kan termasuk di trias alergi ya. Nah, trias alergi itu sifatnya diturunkan. Sehingga di sini disebutkan bahwa asma ini diturunkan dari orang tua ke anaknya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya misalnya punya riwayat asma, tidak menutup kemungkinan nanti anak saya bisa juga menderita asma. Seperti itu. Oke, kemudian infeksi saluran pernafasan tertentu selama masa kanak-kanak. Sebenarnya nggak masa kanak-kanak juga. Nah, karena apa? Karena yang sudah dewasa yang memiliki riwayat asma, kalau dia lagi flu ya, batuk, pilek, itu biasanya akan lebih rentan terkena bangkitan asmanya. Makanya kalau orang-orang yang sudah asma, mereka biasanya akan cepat-cepat ke dokter untuk berobat supaya apa? Supaya asmanya tidak kambuh. Jadi biasanya langsung datang, dok katanya saya tadi malam mulai flu, batuk gitu kan, bersin-bersin. Tolong obatin ya dok, jangan sampai asma saya kambuh. Nah sekarang kan mereka sudah paham semua sehingga tidak, kalau karena apa? Kalau udah namanya asmanya kambuh, sesak nafas, aduh kasihan banget kayak gitu ya, kasihan sekali. Lalu kontak dengan beberapa alergen udara atau paparan ke beberapa infeksi virus pada masa bayi ya. Intinya seperti ini. Kalau dia terpapar tadi dengan alergen-alergen yang sudah kita sebutkan tadi, atau dia sedang infeksi, atau dia sedang flu, ispa gitu, itu akan lebih mudah menyebabkan bangkitan asmanya. Seperti itu. Kenapa? Kalau kita ingat lagi gambar yang tadi, posisi bronkusnya itu pasti dia akan merah, bengkak, meradang, kemudian memproduksi cairan yang lebih banyak sehingga saluran yang harusnya diisi udara dengan lapang tapi menjadi sempit, kaku dan diisi oleh cairan. Ya, oke, lendir maksudnya. Lendir. Oke. Next kita lanjut ya. Nah, orang-orang asma itu biasanya kalau dia udah mulai anak-anak, dewasa, dia pasti tahu gejalanya ya. Biasanya apa? Ada mengi yang utamanya. Oke? Utamanya suara nafasnya akan berbunyi. Karena apa? Kalau kita siul kan, nah ada suara. Karena apa? Saluran itu, udara itu melewati saluran yang sempit, yang kecil, sehingga begitu juga pada saat kita mendengar suara nafas di paru akan bunyi ik, ik, ik. Itu suaranya, maaf dok, keluar dari, terasa kedengar dari dada? Kalau asmanya sudah berat, biasanya maksudnya pembengkakan penyempitan itu sudah parah, biasanya akan terdengar tanpa menggunakan stetoskop. Tapi kalau misalnya nggak terlalu, biasanya kita pakai stetoskop pada saat kita dengar di dadanya ya, itu akan terdengar suara itu. Oke. Kemudian apalagi? Batuk ya, batuk. Biasanya dia akan batuk untuk apa? Mengeluarkan lendir-lendir tadi, itu refleksnya. Kemudian sesak sudah pasti ya, kalau itu sesak. Kemudian dia biasanya memang punya riwayat kayak gitu. Biasanya dia datang dalam kondisi dok sesak, nggak bisa kan ngomong lagi kan. Nah posisinya gimana dia pasti akan seperti ini ya, membungkuk kayak gitu ya. Kalau tiduran dia akan tambah sesak
Jadi jangan paksakan dia untuk berbaring, silakan duduk, ya kayak gitu. Oh, jadi untuk sesak napas itu cara mengatasi awalnya jangan disuruh baring justru dok ya? Biasanya mereka akan tahu sendiri posisinya, dan posisi yang sangat membantu itu adalah posisi duduk membungkuk. Duduk membungkuk. Ya, kalau dia terlentang, biasanya dia makin sesak, kasihan. Oke, nah kita bantu menggunakan oksigen biasanya dan obat-obatannya tadi. Oke, lanjut. Jadi udah pasti itu ya sesak nafas. Bangkitannya itu tadi, biasanya ya kalau nggak malam, kalau lagi hujan, seperti itu kan, gitu, atau subuh, atau habis beres-beres, atau biasanya kalau orang-orang asma ini kelelahan. Nah, biasanya kalau kelelahan, biasanya akan timbul seperti itu. Nah, ini dia, ternyata asma itu ada derajatnya, kayak gitu. Derajat, wah ada derajatnya dok, ya ada. Artinya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, inilah yang membedakan orang itu terkena asma, apakah masih bisa ditangani oleh dokter umum atau sudah harus layaknya dia ke spesialis, kayak gitu. Ayo kita lihat dulu ya. Ini dibedakan dari gejala, kemudian dan, nah ini sebenarnya kalau ini pemeriksaan ya. Ini pemeriksaan yang nggak bisa dilakukan di rumah. Yang paling bisa itu, yang paling mudah kita kenali itu dari gejala saja ya. Kita lihat dulu kalau dia ringan. Ringan itu biasanya serangannya akan singkat. Serangannya akan singkat. Biasanya penderita asma sudah punya inhaler, dibantu semprot dikit, asmanya sembuh, seperti itu. Inhaler itu dok, izin untuk oksigen itu ya, yang kecil itu? Itu alat hisap, alat semprot, yang kalau kita semprot, itu isinya obat. Oh, isinya obat? Isinya obat. Untuk apa? Untuk melegakan saluran yang sempit menjadi lebar. Nah, kemudian biasanya tanpa gejala di luar serangan. Artinya apa? Kalau dia nggak sedang kambuh, ya dia sehat aja kayak kita, kayak gini. Aman aja sih dia. Olahraga oke, biasanya kayak gitu ya. Kemudian aktivitas fisik seperti biasa oke, nggak masalah. Dan kurang dari 1 kali seminggu. Ya, gejalanya kurang dari 1 kali seminggu. Kalau udah sebulan itu kira-kira 6 kali serangan, itu nanti kolomnya udah beda lagi nih. Ya, dia mulai masuk ke sedang dan berat ya. Jadi kita itu punya Bu, Pak, dalam atau Dek gitu ya, anak-anak dalam waktu sebulan ini sudah berapa kali kambuh gitu. Terakhir saya bulan Agustus. Oh, berarti kita bisa kategorinya ini asma ringan gitu. Terakhir kemarin dok, malam minggu. Ini udah ngulang lagi. Pokoknya dok sebulan ini saya kira-kira udah 5 kali dok kena. Apa iya dok? Berarti seminggu kan udah lebih dari 2 kali tuh. Artinya derajat ini sudah mulai masuk ke sedang berat. Pengobatannya pun sudah mulai harus serius ya. Kemudian nah ini kalau gejala malam, maksudnya gejala malam itu kambuhnya ya, kambuhnya karena tadi dipengaruhi oleh faktor suhu yang dingin. Kalau dia masih kurang 2 kali dalam sebulan atau 2 kali dalam sebulan, itu kita masih kategorikan ringan kayak gitu. Kemudian kalau yang sedang, nah biasanya gejalanya itu setiap hari ya. Gejalanya itu yang nggak mesti mulai agak berat gitu dadanya ya, nggak mesti ada suara mengi itu. Kemudian mengganggu aktivitas dan tidur ya. Jadi dia mau olahraga terbatas, dia mau tidur nggak bisa tidur karena sesak tadi. Kalau orang sesak mana bisa tidur ya. Kemudian membutuhkan bronkodilator setiap hari. Jadi dia sudah ada obatnya itu. Tiap hari dia pakai hampir. Supaya apa? Supaya nafasnya lega, enak, bisa makan, bisa tidur ya. Artinya apa? Dia sudah masuk ke derajat sedang.
Tapi kalau dia terus-menerus sudah diobati pakai bronchodilator semprot, enggak juga, kemudian aktivitas fisiknya itu menjadi sangat terbatas, kemudian gejalanya timbul terus-terus aja, itu kita masuknya ke berat. Kalau sudah masuk ke berat ini, udah biasanya dokter umumnya rujuk aja gitu. Rujuk, karena sudah diobatin, dikasih obat, kan biasanya kita kasih pelebar saluran, kemudian pereda bengkaknya itu, kemudian sel untuk menghentikan sel-sel alerginya itu, kita lihat responnya. Kalau udah dikasih obat itu, dikasih obat semprot, nggak bisa juga. Artinya apa? Ini gejalanya sudah berat kayak gitu. Artinya dia udah nggak mampu lagi ditangani oleh obat-obatan tersebut dan harus membantu. Biasanya ada nebu. Pernah lihat di rumah sakit ya, yang kalau kita kayak masker kayak gini, ditutup, kemudian keluar asap. Oh iya, iya. Nah, keluar asap. Itu kita namanya nebulizer. Itu langsung kita masukin obat. Dan biasanya jarak setengah jam nanti kita ulang lagi. Ya, sampai dia gejalanya berkurang dan sembuh. Karena apa? Karena yang namanya sesak nafas, kalau misalnya tidak maksimal, sangat membahayakan ya. Ini memang mengancam nyawa. Jadi asma yang sudah berat, diobatin nggak sembuh juga, pada saat serangan sulit untuk sembuhnya, kita sebut dia dengan status asmatikus. Ya, status asmatikus. Kalau udah kayak gitu, nggak usah ke puskes lagi, nggak usah ke klinik lagi, langsung tolong ke rumah sakit. Ya, silakan ke IGD. Oke. Ini gejala malamnya ya, kalau yang sedang lebih dari 2 kali dalam sebulan, kalau ini sering ya, sering. Biasanya udah nggak ini lagi nih pakai obat-obatan biasa. Oke, lanjut. Nah, sebelum lanjut nih kita jeda dulu dok ya, nanti akan kita lanjutkan. Sip. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.